Berangkat ke Mekah cek, janjian ketemu saudara yang lagi umroh sambil ambil oleh-oleh dari Indonesia. Assalamualaikum teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat. Sebenarnya saya ini mau berangkat ke Mekah, tapi sebelum berangkat aku akan unboxing dulu. Ini oleh-oleh jemaah umroh, ya tentunya saudara sebelumnya. Nah, dan ini belum aku buka, baru dibuka sekarang. Ini dia isiannya. Tadinya satu koper penuh, cuman aku diambil sedikit demi sedikit, apalagi makanan udah habis dibagi-bagi dulu. Kalau soal cemilan saya gercep, ini dibawa kentang Mustafa. Saya langsung bagi-bagikan antara saya dan saudara serta teman. Mumpung baru datang, jadi saya langsung bagi-bagi ke tetangga dan juga teman. Sedikit-sedikit aja, yang penting mereka menyicipi kentang crispy ala Indonesia, yaitu kentang Mustafa. Karena jujur sebenarnya saya di sini belum pernah bikin kentang Mustafa, mungkin nggak bisa gorengnya sampai kering, jadi mentoknya di kentang sambal goreng. Ini aku juga pesan nasi tiwul atau jagung tiwul karena penasaran aja. Yang paling wajib itu bon cabe. Ini juga dibilangnya ini ulekan sultan ya, nggak tahu kenapa dibilang ulekan sultan. Aku nitip ini karena nggak bisa ngulek teman-teman, aku nggak pinter ngulek, apalagi di ulekan yang bahannya tanah liat. Lumayan agak lama, saya lupa nggak buka koper, cuma dibuka sedikit, ambil barang yang dimau, jadi nggak pernah dibuka semuanya. Ternyata masih banyak cemilannya. Dan andalan setiap nitip oleh-oleh dari Indonesia pasti harus ada bumbu racik, terutama bumbu racik ayam goreng ini. Dan bumbu racik ini nggak cuman aku jadikan bumbu ayam, tapi dijadikan bumbu setiap masakan tertentu. Di sini juga ada bumbu racik rendang, dan ada juga saya titip bumbu racik sayur lodeh karena perasaan seumur-umur saya belum pernah nyoba masak sayur lodeh. Ada juga kaldu rasa ayam, rasa sapi juga, serta sinti. Ini enak sekali untuk dicoel goreng bala-bala. Dan ini basreng pedas, saking berminyaknya tuh rembes ke koper. Ini koper harus dicuci biar nggak bau. Dan setelah dikeluarin dari koper oleh-oleh ini, nah ini dia, cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dan setelah bongkar koper, saya siapkan untuk dibawa ke Mekah. Ini sendok dan piring plastik untuk halal. Ini di dalamnya kurma ajwa dan makmul isi saus wijen, serta di plastik ini coklat dan manisan Syam. Saya kurang suka tapi dititipin aja. Dan ini akan dibawa ke Mekah, siap-siap untuk OTW. Ini saya berangkat jam 10 malam, berhubung saya belum makan malam jadi sambil ngemil roti. Sudah 2 malam ada tamu, yaitu kakak ipar dari Mekah nginap, jadi setiap malam itu ada acara makan. Cuman malam ini menu makannya nasi daging unta. Berhubung tidak suka, akhirnya saya makan roti saja. Di tengah perjalanan mampir dulu untuk beli kue kesukaan mereka, yaitu kunafa. Mereka sangat senang sekali kalau saya dibawakan kunafa ini. Dan ini dia jenis ukuran piring untuk kue kenafanya. Saya ambil yang agak kecil tapi gak terlalu kecil, biar kalau mereka dibagi-bagi itu agak mudah gitu ya, satu dus. Jadi saya cuman beli 3 aja. Ini masih panas, wangi juga. Sebenarnya saya menawarkan untuk beberapa varian rasa, cuman mereka sukanya yang original, yaitu rasa cream cheese. Sampai juga akhirnya di hotel, dan ini di parkiran bawah hotelnya. Sebenarnya hotelnya dekat sekali dengan Masjidil Haram. Ini oleh-oleh untuk mereka, biasa ya kurma. Kalau oleh-olehnya dimasukkan ke koper untuk memudahkan membawa biar tidak berat, jadi asal didorong aja seperti ini.
Ini bawaannya cukup berat, tetapi kalau disimpan di koper tinggal dorong aja. Pusing sekali teman-teman cari kamarnya, yang tahunya itu kamar nomor sekian di lantai nomor 11, tapi berhubung lorongnya banyak jadinya pusing sekali untuk cari nomor yang dituju. Sudah sampai, akhirnya ketemu juga. Setelah bertemu dan bersalaman, ini koper oleh-oleh bawa dari Indonesia, dibawa ke bawah, ditunggu di bawah ya. Jadi aku masuk dulu di dalam sambil ngobrol-ngobrol sama saudara. Masya Allah, kamarnya benar-benar menghadap ke Masjidil Haram. Di sini terlihat jelas masjidnya, Masya Allah. Berhubung ini karena udah jam 11 lebih, kurang lebih jam setengah 12-an, jadi Masjidil Haramnya itu agak kosong, tidak terlalu banyak orang. Begitu datang langsung dimakan oleh-oleh dari saya. Kata mereka memang kunafanya enak sekali. Sambil mereka makan, aku ambil dulu video. Ini sangat enak banget pemandangannya teman-teman. Jadi di sudut bisa melihat Masjidil Haram, dari jendela ini sampai jendela yang satunya lagi bisa terlihat. Kamarnya cukup luas dan terdapat beberapa pintu. Ini pintu dari sini saja masuk, ke kiri toilet, kanannya untuk perkopian gitu, dan lemari. Kedepannya itu keluar dari pintu utama. Tapi ada lagi pintu yang di samping tempat tidur, itu adalah pintu jika sewa hotel yang sebelahnya untuk satu keluarga biar bisa saling masuk itu. Di sini saya nggak lama, kurang lebih 1 jam, mungkin 1 jam juga enggak. Ini keluarin oleh-oleh. Biasa ya kalau oleh-oleh dari Arab itu kurma. Saya titipannya cuman sedikit coklat sama kurma ajwa. Nah, dan ini pemandangannya di tengah malam, kisaran jam 12-an gitu. Indah sekali pokoknya, Masya Allah, Masya Allah, tenang hati itu kalau melihat Masjidil Haram ya. Dan bawaannya itu sedih, ingat keluarga, ingat kehidupan dunia, ingat kehidupan akhirat. Banyak yang harus ditafakir atau diingatkan gitu ya, tentang diri sendiri. Sebenarnya ingin lama-lama ngobrol juga, belum kenyang gitu ya. Tapi berhubung kan udah di tengah malam. Kalau orang Indonesia biasanya waktu tidur, tapi kalau aku sih biasa kalau di jam 12 itu termasuk siang. Ini juga lobi udah sepi, nggak ada orang. Aku diantar ke bawah sampai parkiran sama saudara. Dan kebetulan karena beliau juga sangat sering, setahun 2 kali gitu umrohnya, jadi sudah kenal sekali sama keluarga suami. Bahkan sering juga ke rumah saya. Dan terima kasih oleh-olehnya yang dari Indonesia. Ini muter-muter di parkiran agak lama karena parkirannya itu sangat luas, dan kalau nggak salah 3 tingkat gitu. Dan untuk parkir di sini tidak gratis, dikenakan 23 real per 1 jam. Saya di sini kurang lebih 1,5 jam dikenakan double, yaitu 46 real. Di area sekitaran haram kalau segini belum terlalu padat karena untuk visa haji belum dibuka, dan sekarang itu hari-hari terakhir untuk visa umroh dan visa ziarah. Setelah ini ditutuplah visa ziarah dan visa umroh, terus dibuka untuk para jemaah haji. Masih di perjalanan, buka koper, ambil sedikit cemilan. Kebetulan saya pesan keripik singkong, saking kangennya. Biasanya kalau lebaran di Indonesia itu yang terfavorit adalah nastar dan keripik singkong. Nyampe ke rumah kurang lebih jam 1:30 malam. Tadinya ini koper mau dibukanya besoknya alias hari minggunya, berhubung suami penasaran bawa apa aja katanya, jadi saya langsung dibongkar aja isi kopernya. Berhubung yang mau umrohnya kasih kabar dadakan, jadi nggak ada waktu untuk beli. Ini saya dibawain 3 kerudung
pesan dari online, untungnya keburu juga. Biasanya kerudung ini saya akan sangat dibutuhkan bila untuk menjalankan umroh atau haji, karena praktis kan kerudungnya, dan amanat banget untuk dibawain. Keripik singkong ini dibawain 4 bungkus keripik singkong, 2 yang original dan 2 yang pedas. Ini dibawain juga katanya ini kerupuk Rafael, ini Mustofa, tapi ini enaknya dicemil ya, kayaknya bukan untuk nasi juga karena kan kering. Dan yang sampingnya ini khusus perbumbuan, padahal kan yang sebelumnya bumbu racik masih banyak ya teman-teman, tapi nggak apa-apa buat stok dan untuk dibagi-bagi juga. Karena jujur kalau aku masak itu pasti misalnya dibilang enak, ini bumbunya apa, aku bilang bumbu racik bawa dari Indonesia. Jadi mumpung ada saudara yang umroh, titip agak banyak biar bisa dibagi-bagi. Pokoknya setiap aku pulang ke Indonesia untuk oleh-olehnya pasti perbumbuan. Nah, dan sekarang juga ada saudara yang umroh nitip lagi untuk jadi oleh-oleh saudara di sini. Selalu dan wajib juga untuk nyetok perpedasan. Cabai kering bawa dari Indonesia, ini dibawakan sambal ulek atau sambal praktis banyak sekali untuk makan sehari-hari. Biasanya kalau malas ngulek atau malas nyambel, tinggal buka aja sambal ulekan ini. Dan bon cabe biasanya kalau saya bepergian jauh selalu bawa 1 atau 2, soalnya kalau makan itu kan hambar ya tanpa pedas. Ini dia oleh-olehnya, bumbu racik, serba racik-racik. Kebanyakannya sih sambal ya sama bon cabe gitu. Dan ini pesanan saya keripik singkong, dan dibawakan juga ya 1, meskipun 1 itu kerupuk Rafael, cukup memuaskan hati. Nah, dan ini persiapan yang saya akan bagi-bagikan untuk tetangga, saudara, dan juga teman. Sebenarnya aku nggak punya tetangga sih, yang dimaksud tetangga itu adalah saudara-saudara suami, masih satu keluarga. Saya langsung bereskan juga biar rapi. Dan hari Minggu siangnya pas dikasih kabar katanya sudah di Jeddah untuk menuju berangkat pulang. Nah, ini aku sarapan, tapi di siang hari roti bawa kemarin. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum. Terima kasih juga untuk like-nya.